nama saya Angga, saya salah satu talent dari Institut Musik Jalanan. Saya tergabung di grup musik yang bernama Musical Notes. Saya sebagai drummer di Musical Notes. Pertama kali saya gabung di IMJ itu awalnya saya tahu dari temen ya. Waktu itu temen ngajakin, awalnya sih ngajakin gabung di grup dia. Cuman waktu itu saya belum ada minat. Tapi karena waktu itu teman ngasihin info, terus ngirimin link-link sosial media Institut Musik Jalanan. Saya coba nih buka-buka sosial medianya, ternyata programnya menarik juga nih. Akhirnya saya memutuskan untuk gabung, terus saya ngajak teman-teman Musical Notes yang sekarang saya hubungin yang sesama pengamen jalanan juga. Jadi saya ngebentuk grup. Seperti itu sih awal gabungnya. Kalau ngamen di jalan itu kan harus berkejaran dengan kadang Satpol PP, belum kalau cuaca panas atau hujan ya. Kalau hujannya kehujanan, kalau panas kepanasan. Tapi setelah gabung di IMJ itu kita lebih nyaman aja kan, ngamen nggak perlu kejar-kejaran sama Satpol PP, terus juga tempatnya lebih nyaman, lebih adem kan kalau di mall. Jadi itu sih perbedaannya jauh banget gitu. Kalau dari segi penghasilan, kalau di mall itu relatif juga sama sih kalau untuk penghasilan, cuman lebih nyaman aja kalau di mall tuh. Pengennya sih kita lebih dihargai lagi, terus lebih banyak dikasih kesempatan lagi untuk para musisi jalanan, terutama yang disabilitas juga ya kan. Soalnya kebanyakan waktu aku belum gabung di IMJ juga, nih cerita lagi sedikit loh. Itu kalau tiap aku ngajuin main di suatu tempat atau di event, itu mereka memandang sebelah mata, jadi kayak emang lu bisa apa sih gitu. Tapi sejak di IMJ ini kan semakin jadi berubah ya. Maksudnya orang karena memandangnya IMJ. Nah, semoga sih kedepannya ini lebih baik lagi gitu. Masih lebih banyak lagi orang-orang atau siapapun yang lebih menghargai musisi jalan, terutama disabilitas. Ya, perkenalkan saya Lukman, saya dari Institut Musik Jalanan. Saya tergabung di Institut Musik Jalanan dari tahun 2019 sampai sekarang. Awalnya saya bergabung di IMJ karena mengetahui dari teman-teman saya yang sudah bergabung terlebih dahulu di Institut Musik Jalanan, dan saya juga mengetahui dari media sosial dan kabar-kabar dari teman-teman lain untuk segera bergabung di Institut Musik Jalanan agar bisa mengakses ruang-ruang publik yang telah disediakan. Pengalaman kurasi sebenarnya ya agak lumayan, karena kali pertama kita yang awalnya cuma pengamen biasa sampai akhirnya dicoba kurasi, ya lumayan deg-degan juga gitu kan, deg-degan juga kayak gimana jadinya ya. Tapi ya udah, kita coba mainin aja. Setelah itu dapat kabar lewat WhatsApp kalau kita diterima. Wah ya, itu seneng banget sih gitu kan. Akhirnya gitu, setelah selama ini berada di jalan, di lampu merah. Saya sebelumnya ngamen di lampu merah Margonda Depok. Sebelumnya saya berada di situ, ya setelah berhasil masuk di IMJ, saya ditempatkan di ruang-ruang publik ya. Sangat ini banget lah, susah digambarkan dengan kata-kata. Senangnya bukan main. Kalau untuk arahan berkarya, memang kita diwajibkan ya, mungkin diwajibkan untuk bisa memiliki karya sendiri, untuk berkarya, memiliki karya sendiri, dan juga
Pengarahan dari IMJ ada dari attitude kita, dari segi penampilan kita, karena kita dilihat oleh orang banyak dan nggak menutup kemungkinan dari orang-orang itu bisa aja yang semua orang kan sekarang punya handphone, bisa merekam apa segala macam. Bisa jadi kita, kalau kita lagi tampil dengan penampilan yang attitude dalam tanda kutip jelek atau kayak gimana kan akan memalukan pihak IMJ-nya juga gitu kan. Ya kita jaga nama baiknya, kita aja. Ya untuk pesan saya untuk teman-teman saya yang masih berada di jalanan, ayo kita latihan lagi, agar kita bisa naik kelas bareng-bareng, biar nggak ada lagi stigma buruk tentang pengamen. Yang ada hanyalah musisi jalanan, bukan pengamen. Hai, namaku Wulan. Aku pegawai swasta di daerah Setiabudi. Setiap hari aku selalu lewat sini sih, stasiun MRT Setiabudi. Dan aku selalu nonton mereka, anak-anak IMJ. Berbakat banget sih. Aku suka request juga. Aku kenal beberapa dari mereka. So far sih positif banget ya, karena dari pengamen jalanan bisa sampai ke ruang publik kayak gini tuh menghibur, sangat menghibur. Apalagi kalau sore-sore kita kayak capek banget gitu, kayak nunggu waktu macet. Bolehlah kita di sini kayak gitu. Untuk IMJ harapannya lebih banyak lagi pengamen-pengamen berkualitas. Nggak cuma di biola aja, saksofon juga boleh. Apa aja yang menarik, yang itu tuh benar-benar bikin kita tuh enjoy gitu setiap harinya dan pengen banget nonton gitu. Itu aja sih. Wah, Mas Andi ini salut banget ya, teman-teman. Lewat IMJ ini, Mas Andi dan teman-teman ini banyak sekali perubahan demi perubahan. Nanti kita akan cerita mendengar dari Mas Andi langsung bagaimana menerobos mobil RI1. Tapi sebelumnya saya mau tanya Mas, karena Mas Andi ini sebagai inisiator ngamen online. Terbesar di Asia, nomor 3 di dunia. China, Inggris, Indonesia. Bisa cerita sedikit nggak, Mas? Iya, jadi sebenarnya saya juga bingung ketika itu disebut sebagai sebuah terobosan canggih ya. Saya tidak pernah merencanakan apa-apa, Pak Jim. Saya tuh berjalan yang mengikuti alur hidup aja. Jadi waktu saya mau mengakses ruang-ruang publik di Jakarta, memberikan ruang ekspresi buat teman-teman musisi jalanan. Jakarta itu ada perda no tipping. Jadi boleh mengakses ruang publik, silakan ngamen, tapi tidak boleh buka kotak apresiasi. Aduh, terus nanti gimana? Ya nanti dibayar. Nah ini lebih lucu lagi, mana ada pengamen dibayar gitu kan? Main di ruang publik dibayar, nggak gitu. Street musician, kalau saya juga nggak mau lah anggaran belanja daerah itu hanya untuk membayar kami, tidak, bukan untuk itu. Ngapain? Lebih banyak hal yang lebih penting untuk dibayarin APBD dari ketimbang membayar pengamen. Lagi pula lucu Pak, satu dunia ini street musician tuh ya kulturnya ya tipping, apresiasi ya kan. Mau di Eropa kayak mau di mana kayak. Akhirnya saya berdebat. Wah saya stres tuh. Ini gimana ceritanya kita ngamen terus nggak dapet duit? Ya dia aja suruh keluarganya nyanyi-nyanyi di situ ya kan, jangan kita. Kita kan kerja nyari nafkah. Saya kerjasama sama salah satu platform finance gitu, GoPay lah. Jadi sama GoPay. Jadi saya pengen, yaudah kalau nggak boleh buka kotak, kita ada kanal lain untuk memberikan apresiasi, baik QR code. Wah, heboh, ternyata saya baru tahu itu pertama di Asia Tenggara. Rame itu beritanya. Wah ini ngemis online ya Bang. Sakit hati saya buat komen-komennya itu kan. Sialan nih orang-orang, nggak bisa lihat kita maju gitu kan. Kemudian parah-parah banget. Tapi saya dimin aja, kita berjalan 2019 tuh Pak. Kita kasih tahu. Memang susah meyakinkan orang gitu bahwa kedepannya orang akan nerima sawer by cashless gitu kan. Sepi, tanggapan masyarakat sepi. Wah, ini apaan sih?
Nah, semua video anak-anak tuh ada QR code ya kan. Wah, di sini kita kayak gimana kayak jadi ya itulah katanya ngemis online gitu. Tapi saya sabar aja jalanin. 2020 pandemi. Ya, kita mah ngamen udah ya kan yang lain bingung. Aduh gimana nih? Kita udah mau mulai sesuatu dan orang kesusahan ya aja emang enggak. Akhirnya, "Bang Andi, gue mau punya QR code." Kemarin ngata-ngatain gue lu, ya kan? Akhirnya semua minta QR code di IMJ. Suatu hari saya ditelepon sama Direktur Jenderal Kebudayaan, ditelepon sama Bank Indonesia. "Mas, ini kayaknya jangan sendiri karena Indonesia punya GPN sekarang, namanya KRIS. Jadi apa yang sudah dilakukan IMJ ini kita barengin, namanya di program KRIS. KRIS untuk pelaku seni budaya." Wah, saya merasa saya sudah membuat sesuatu dong ya Pak. Ya, maksudnya ya bolehlah Pak bangga sedikit gitu. Saya udah punya legacy apa? Saya udah melakukan sesuatu untuk yang lebih luas lagi. Saya jadi verifikatornya Pak. Gitu sampai hari ini. Jadi tidak hanya musisi jalanan yang punya KRIS, semua pelaku seni budaya di Indonesia. Jadi saya keliling kota-kota. Jadi semua pelaku seni budaya itu dari pas pandemi itu Pak. Iya kan, ada pemain musik tradisi, kan bingung Pak, nggak ada panggung, nggak ada. Udah bikin pertunjukan, bisa disawai pakai KRIS. Wah seru banget ya Pak gitu. Keren. Ya itu dia, nggak di konsep kok, cuma karena kebutuhan. Saya itu selalu karena nggak keren sih sebenarnya, saya tuh karena buntu harus kayak gitu. Nggak, inisiatifnya keren banget kan. Mas Andi, sebelum saya lupa, gimana sih saking nekatnya ya sampai nerobos pas Pampres ketemu RI1, gimana Mas? Nah itu karena udah capek ya kan, di level daerah begini, kita naik ke level nasional, ngobrol sama menurut saya orang powerful lah di DPR RI itu ya kan. Memberi surat sama presiden gimana caranya Pak? Saya kan nggak ngerti. Nah lihat di medsos kan, Jokowi bertemu masyarakat, wah asik nih, saya kesana lah. Pergilah itu di salah satu hotel di daerah Senen. Sampai ke sana yang datang kirain saya doang, ya banyak banget orang. Wah ini mau ngapain semua nih, mau ngobrol semua nih sama presiden kan. Sesi bertanya gitu. Ya silakan. Ada saya, wah ini orang udah terkenal. Ya silakan CEO ini. Ya saya apa nih ya kan? Iya. Wah saya nggak bakal dianggap nih sini. Saya udah loncat-loncat Pak. Saya nggak ditunjuk. Ya saya, wah ini settingan nih yang ngomong sama presiden nih. Ya, saya belum selesai saya turun. Di mana sih parkir mobilnya nih? Saya ke parkiran tuh di depan lobi utama itu. Ada mobil Alphard gitu kayak sliding door gitu kan. Kayak ini mobil presiden. Karena banyak orang tegep-tegep pakai batik pas Pampres. Udahlah, saya nunggu situ aja. Saya tahu lewat ntar kan saya ngobrol. Sudah pas selesai itu acara turun. Pak Jokowi itu ada Marwara Sirait, Bang Ara. Saya pikir enak itu ngobrol, makin rapat Pak ini. Pas Pampresnya, terus berdiri makin rapat. Waduh, ini gimana caranya nih? Saya buka jaket, saya cuma pakai kaos kan. Ngobrol-ngobrol lah pas Pampres kan Pak Jokowi. Pak, sibuk ya jagain presiden ya? Dia nggak jawab Pak, saya dicuekin apa sombong amat kata saya kan. Wah, ini nggak bisa diajak ngobrol pas Pampresnya nih. Nah, udah, saya mundur. Pak Jokowi naik, saya loncat. Kalau loncat itu ngerobos tangan begininya mereka itu pas Pampres. Saya ada di pangkuannya Pak Jokowi. Melompat gitu Mas? Iya, saya loncat masuk, saya di dalam mobil. Gila. Sama badan. Agak dingin-dingin leher saya ternyata ya, kayaknya itu pistol. Terus saya bilang, Pak nanti aja, saya tahu nih kalau saya salah gitu ya. Saya tahu saya salah, tapi saya ngobrol dulu lah 2 menit sama presiden gitu. Pak Jokowi kan orang baik banget Pak. Gitu. Ya udah ngomong, lepasin, terus dilepasin. Wah saya ngomong cepat tuh 2 menit. Pak Jokowi dulu saya ngamen di komuter lain dengan dalil modernisasi kami terlempar keluar. Kami ngamen di bisnya ganti Transjakarta. Terus gimana nih kami? Kayak gitu-gitulah ngomong cepat. Akhirnya jadi 5 menit ngobrolnya. Ya udah catat nomor teleponnya, catat sama Bang Ara tuh.
Ya nanti ditelepon ya. Bener nih Pak ya, jangan janji saya loh. Gitu, saya nagih orangnya. Ya, udah selesai. Saya tungguin beberapa bulan saya nggak dikontak-kontak. Wah, saya tungguin jadwalnya beliau ke istana. Saya ngumpet di separator busway, mobilnya jalan, saya loncat, buak, tabrak sama mobil itu yang naik motor-motor itu. Pak Jokowi buka kaca, aduh kamu ngapain gitu. Katanya Bapak mau nelpon saya, iya sibuk nanti, tunggu sabar gitu. Saya kan nggak bisa dijanji Pak. Beberapa bulan kemudian ada musibah kebakaran di Depok. Caranya gimana nih saya bisa ngobrol sama Presiden? Nah saya ketemu, saya ingat banget wartawan, dia habis liput saya. Habis wawancara. Bang Andi, Abang ngapain sih Bang? Biasa kita mau doorstop. Aduh Bang, emang kita sudah dipertemukan. Bang pinjam ID pers dong. Mau ngapain lu? Mau situ mau ngobrol Presiden lagi janji nih. Enggak, ntar mau masalah lagi. Please Bang, kalau enggak lu jangan wawancara gua lagi deh. Lu mainnya begitu. Pinjemin. Ntar lu kalau tangkap pas pampres gua nggak tanggung jawab ya. Aman Bang. Udah saya masuk tuh. Jalan masuk ke dalam. Berdirilah saya di barisan pers itu. Saya ngeluarin kamera, siap-siap nunggu Pak Jokowi lewat. Emang apa sekali saya ya. Yang lewat di barisan saya itu Ibu Iriana, Pak Jokowi di sebelah sana jalan. Aduh, udah sampai sini jauh lagi. Mau nggak mau saya harus loncat lagi kan. Saya taruh tuh handphone saya, kira-kira 2 meter, saya tangkap. Pampers. Kamu apa itu? Ngambil apa tuh dari kantong? Enggak, sih nggak ngapa-ngapain. Bapak kok curigaan amat jadi orang. Kamu ini, mungkin dia bingung. Yang lain kameranya bagus-bagus kayak ini. Saya handphone saya jelek. Ini wartawan bodrek kali ini katanya. Kira 2 meter, dia lagi nahan saya begini, saya loncat. Ditendang saya. Ya, tapi kan ada depan Pak Jokowi. Aduh, dia lagi. Dikerubutin, suruh berdiri. Pak Jokowi kapan? Nelpon saya, apa mau ngobrol sama saya? Iya, nanti ditelepon. Ya 2 minggu kemudian saya ke Istana Negara. Wow. Ngobrol. Jadi orang bilang, Bang Andi, lu tuh pengamennya Jokowi ya? No, saya berani bantai itu. Dari semua presiden, sejak Republik ini berdiri, musisi jalanan itu jauh lebih tua profesi kami daripada Republik ini sendiri. Tapi di era Jokowi, kami menuntut undang-undang dan kami dititipkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Saya ikut merumuskan di situ dan Presiden menitipkan musisi jalanan sebagai profesi. Wajar. Wow. Saya bilang dia luar biasa. Siapapun presiden ini saya akan menuntut hak saya. Beruntung saya nggak mati ditembak. Kalau saya mati ditembak, memang ada mau ngomong buzzer saya kan enggak Pak. So Mas Andi, kalau kita ngelihat industri musik di Indonesia, dari kacamata Mas Andi, IMJ, dari teman-teman pengamen yang udah dibina, gimana sih masa depan industri musik di Indonesia, Mas? Ya, hari ini semua orang saya rasa punya kesempatan Pak untuk maju. Triswaka itu contoh musisi jalanan, anggota IMJ, dia ikut kurasi 2019. Hari ini dia jutaan view-nya. Ya, jadi itu hanya salah satu contoh aja, dan semua teman-teman saya di Institut Musik Jalanan sekarang itu bisa punya akses untuk dikenal lebih luas oleh masyarakat. Wow. Banyak kanal yang menyediakan, banyak ruang yang tidak sesempit para pendahulu kami dulu ya. Kalau ingat sesepuh-sesepuh kami dulu kalau ngamen tuh nyari-nyari di Blok M, atau ada produser ya kan, kayak gitu loh. Era Pak Jimmy masih muda ya, masih muda juga. Nah, kalau sekarang kanalnya lebih banyak. Bisa keren. YouTube, orang bisa viral Pak, nyanyi di dalam kamar pun bisa viral. Jadi saya optimis. Jadi kalau teman-teman yang nonton Satu Cerita Untuk Indonesia mau gabung IMJ, langsung kontak Mas Andi nih ya guys ya. Atau Anda mau mendukung semua kegiatan IMJ, gimana caranya mendukungnya Mas? Bisa teman-teman bisa pantau media sosial kami, Instagram kami @institut musik jalanan,
YouTube kami Institut Musik Jalanan, fanpage Facebook kami Institut Musik Jalanan, Twitter kami IMJ_ID. Keren. So guys, ini adalah orang-orang yang membawa perubahan ya. Bahwa musik itu bicara dari hati sih. Nggak bisa dipisahkan dengan kehidupan day to day dalam setiap kehidupan kita. Bayangkan kalau kita ke kantor, kemana-mana nggak ada musik ya kan. Anda Spotify Anda mau juga bayar. Saya kira yang dilakukan IMJ ini keren dan saya ajak untuk Anda mendukung semuanya ya. Mas Andi, atau terakhir Mas Andi, pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengamen dari IMJ kepada masyarakat di Indonesia ini, Mas? Ya, sebenarnya pesannya lebih luas ya, bahwa hari ini kita lihat kalau kami itu bicaranya selalu ini Pak, mengikuti tren. Kemarin Indonesia jadi tuan rumah ya G20. Jadi ingin ngasih tahu aja bahwa negara ini sebegitu luas, tidak semua orang paham tentang hidup musisi jalanan. Jadi masyarakat juga jangan main judge aja, wah pengamen itu begini, apalagi pemerintah gitu ya menganggap musisi jalanan itu sampah masyarakat lah, digolongkan dengan orang-orang yang harus mendapatkan diskriminasi itu melalui perda-perda yang diskriminatif. Nah, hari ini kami ingin membuktikan dengan tata kelola yang baik, kami bisa mengakses ruang publik dan kami bisa bermain musik dengan baik. Jadi G20 itu kemajuan negara-negara ya untuk berkembang gitu ya. Itu pun terjadi sampai di level pengamen. Karena hari ini Institut Musik Jalanan itu bawa misi ke teman-teman musik jalanan, sudah saatnya kita musik jalanan Indonesia naik kelas. Itu Pak. Mantap. Mas Andi, thank you waktunya ya. Sama-sama. Obrolannya cukup asik. Saya lupa tanya, lagu apa yang sudah diciptakan Mas Andi nih yang lagi in saat ini? Banyak Pak. Yang baru-baru aja kritikan untuk polisi gitu. Kritikan untuk polisi. Yuk, saya ingin ngajak untuk ngejam bersama-sama dengan anak-anak pengamen didikan daripada IMJ. Walaupun mereka adalah disable, tapi mereka sanggup untuk membawa Anda hidup dengan penuh inspirasi. Ya Mas, kita nyanyi sama-sama. Jangan